tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, 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 ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Shalom, puji Tuhan, Holy Lovers, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Hari ini saya sedang bersama-sama dengan Bapak Pendeta B. Manurung, yang sering juga kita sebut Om Manurung, lapangan bola atas Gembala GPDI Maranatha Pematang Siantar. Yang kita mau perbincangkan adalah suka duka pelayanan, mulai mereka merintis, melayani Tuhan, dan sampai gedung ini sebesar ini, jemaat yang banyak di sini. Tentu kita ingin mengetahui hal-hal apa saja yang mereka alami. Apakah mereka tiba-tiba menjadi besar atau dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, itu yang perlu kita perjelas hari ini. Selamat siang, Om. Selamat siang. Jadi kita ingin Om boleh sharing pengalaman Om memulai pelayanan di tempat ini. Pasti ada suka dukanya mulai dari awal. Om, silakan. Saya mempersiapkan diri sebelumnya di Sekolah Alkitab Batu Malang pada tahun 68, angkatan ke-14, dan tahun 69, angkatan ke-15. Ya. Di sana saya ketemu dengan calon istri saya ketika itu, yang namanya Eunike Borusi Matupang. Terus tamat sekolah, saya masih praktikum di Jatibarang, Jawa Barat. Siapa itu gembalanya waktu itu, Om? Mangunsong, pendeta Mangunsong, Jatibarang. Ya. Saya 1 tahun di sana, dan kemudian calon istri saya ketika itu praktek di Tanjung Priok, di penggembalaan almarhum Bapak W.H. Bolang. Oh ya. Ya. Yang sekarang yang sudah meninggal ya. Yang sudah meninggal, Bapak Bolang ya. Bolang pun sudah meninggal, anaknya juga yang penerusnya sudah meninggal. Ya. Dan kemudian sesudah masa praktikum kami selesai, kami sama-sama ke Sumatera Utara ini. Tahun 1971 Sekolah Alkitab dibuka. Dan istri saya staf
di sana dan saya juga ikut membantu di Sekolah Alkitab Purbasari dari angkatan pertama Ya, sampai sekarang angkatan ke-50. 50. Guru yang paling awal dan mungkin bukan yang paling akhir, tapi paling awal ya. Tapi sebentar dulu, berarti Om masuk Sumatera Utara itu langsung jadi guru sekolah kita. Langsung. Belum ada sidang ya? Belum. Oh ya, terus Langsung silakan. ya. Saya angkatan pertama sudah mengajar. Dan kemudian sesudah kami menikah tinggal di situ selama 7 tahun full time di situ. Ya. Kemudian tahun 80 pindah ke Siantar ini. Dulu meneruskan pelayanan mertua yang ada di Jalan Sibolga. Ada rumah di kontrak dan sesudah habis rumah kontrak itulah saya merintis lagi ke sini. Ya. Dan lapangan bola ini ketika itu sudah dalam keadaan kosong. Karena bapak mertua memang sempat memulai di atas sana, tetapi pindah ke Jalan Sibolga dan kontrak rumah habis. Ya saya upayakanlah mencari-cari tanah di sini. Gitu. Lalu akhirnya ada murid dari sini yang namanya Gesi Mare-Mare. Sudah meninggal dia. Ya. Teman saya memulai pelayanan di sini dan juga masih tetap mengajar di Purbasari. Oh, sama-sama bersama guru. istri saya, sama-sama kami. Sama-sama guru. Sampai angkatan ke-16 atau berapa. Tapi cukup lama juga istri saya bersama di Purbasari mengajar. Lalu tahun 80 kami mulailah gereja lama itu. Ya. Itu tidak ada tukangnya karena tidak ada uang. Jadi saya kerjakan sendiri Dia kan sendiri. bersama murid dari Purbasari. Oh. Ya, kalau mereka sore hari datang bantu di sini dan pengalaman ada kalanya tidak ada dana. Uang cuma cukup beli 1-2 sak semen. Tukang tanggung dipanggil kan. Ya. Dikerjain sendiri. Jadi kerjakan sendiri, saya mengkocok semen dan istri saya membantu mengkocok semen juga. Lalu dengan tali saya tarik ke atas ember semen. Menyusun batu itu batu cetak sendiri. Cetak sendiri. Bukan batu bata ya. Tapi puji Tuhan, diberkati Tuhan juga biar itu batu yang tidak standar, tapi nggak ada yang retak. Ya. Itu masih ada gedung itu sekarang Om, Masih ya? ada, ini sekarang itu gedung sekolah minggu tidak dirubah. Tidak dirubah ya. Karena itu berkesan. Jadi kenangan Iya, gitu ya. sesudah di situ agak penuh, udah mulai sesak. Berpikirlah kita untuk membangun yang baru. Sulit dapat tanah. Iya. Tapi saya berpikir, Tuhan pencipta langit dan bumi, Iya. kok kami susah dapat tanah? Iya. Agak sulit, tapi seorang jemaat berkata, doa puasa. Nah ini, bukan ide saya doa puasa ini. Iya. Jemaat. Tapi sebelum kami doa puasa, tanah ini sudah bisa didapat. Dan kami lanjutkan doa puasa. Dan dimulai pembangunan. Nah lagi-lagi karena soal uang, tak mampu membayar pemborong. Karena untuk fundasi saja harus membayar 20 juta ketika itu. Iya. Sementara uang tak sampai segitu. Iya. Akhirnya ada anggota jemaat yang tahu bertukang. Aku bilang tahu menyusun batu, tahu katanya. Jadi kami mulailah menyusun batu. Itulah Tuhan memberkati tidak Jadi, sampai. Ntar dulu Om. Itu berarti yang gedung pertama itu Iya. tanahnya itu memang sudah ada kian gitu Sudah. ya? Sudah ada ya? Itu yang dari mertua dulu gitu? Iya. Oke. Ya. Jadi dimulailah di sini peletakan batu pertama dan kemudian selesai fondasi, uang masih sisa. Sisa uang dibikin tiang. Nah, ini tiangnya ini ada 17 semua ini. Oh ini sudah bicara ini sekarang ini? Ya ini. Oh. Tapi Om tadi bilang ini harganya 50 juta gitu ya? Tapi tanah ini ditawarkan harganya 50 juta.
kan? Ini yang gedung besar ini sekarang kan? Iya, Ini kita- 50 juta. Luas ini karena 150 juta itu luasnya itu waktu itu 3.400 meter. Hmm, Kita butuh 1.000 meter. 1000 meter. Jadi yang sisanya di coupling, Ya. dijual. Lalu hasil dari itu untuk membeli ini sekaligus fondasi dan perlahan dibangun tiang Ya. dan selanjutnya menanti berkat Tuhan. Hmm. Sampai sekarang belum dihabiskan karena masih ada balkon Ah. yang belum selesai. Oh. Iya kan? Jadi itu mengapa dia belum ditabiskan? Iya, mengapa belum dihabiskan, tapi mungkin tinggal mengisi kursi dan agaknya akan dihabiskan nanti. Mungkin yang akan menghabiskan itu gembala baru. Tapi ada yang bilang begini, GPD nggak pernah selesai membangun katanya Om. Itu gimana itu? Ya, itu karena masalahnya ada kalanya karena sudah bisa dipakai dirasa penghabisan Rombak lagi? belum perlu. Ya lanjut Om, tadi Oke. mengenai ini ya. Jadi pembangunan ini memang kasih karunia Tuhan. Persis tahun 98 kan rusuh ekonomi. Iya, iya. Dan ada satu Itu krisis moneter. pengusaha yang menyumbangkan diskon untuk pembeli sengnya itu 30%. Dan itu jasa almarhum pendeta D.Y. Surbakti. Oh. Harus diakui. Ya. Tapi masalahnya tidak bisa dikirim karena kerusuhan di mana-mana ketika itu. Bertahanlah ini sampai 3 bulan tidak di atap. Tapi akhirnya sengnya itu dikirim. Lalu sebelum dikirim karena itu hampir 300 lembar. Sampai mereka tidak percaya, jangan dijual pendeta itu ini nanti katanya. Di foto ini rangkanya ini semua. Sesudah dilihat, aduh memang gerejanya besar katanya kan. Iya. Jadi sesudah di atap kita santai lanjut terus. Karena sesudah di atap dia kita sudah bisa tempati. Ini tahun 2000-an sudah kami tempati. Jadi sampai dengan sekarang sudah 20 tahun ya. Ya. 20 tahun. Tetapi tidak siap. Masih lantai tanah sudah kami tempati. Kemudian diplester, pasang plafon. Sangat lambat karena pembangunannya ini berdasarkan uang jemaat. Iya. Saya tidak kemana-mana cari dana ini. Ada kawan yang kalau asal pembangunan masih beli tanah, sudah jalankan proposal. Nah, saya tak berani. Dan saya mengajar di sekolah Alkitab selalu mengajar berharap pada Tuhan. Jadi Mengandalkan Tuhan. mengandalkan Tuhan. Sebagai guru saya harus mengalami apa yang saya ajarkan. Duluan melakukannya Iya. ya. Begitulah perlahan-lahan akhirnya siap juga. Jadi menurut Om itu suksesnya dalam pelayanan Om itu kira-kira di mana letaknya? Harus banyak berdoa. Nah, Ketika bangunan ini sudah dipasang rangka atas kuda-kuda, ya. hujan turun, hujan lebat. Saya berpikir, Tuhan, busuklah ini nanti semua kayu ini. Ada belum datang. Jadi kadang tengah malam di situ saya berdoa. Ya. Ditiup angin kencang, digigit nyamuk. Seperti melawan apa itu gitu ya. Melawan alam kan. Alam itu badai itu ya. Aduh. Tapi begitulah Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, akhirnya sengnya pun terkirim dengan diskon yang cukup tinggi itu 30%. Iya, oh itu termasuk berkat Tuhan ya. Iya, berkat Tuhan. Dan kemudian dikerjakanlah secara perlahan-lahan. Arsiteknya ini tidak dibayar. Lalu saya bertanya kepada dia, berapa harus saya bayar? Saya sudah dibayar Tuhan Om katanya. Oh. Bah, aku yang minta kau kok Tuhan yang membayar. Bayar. Gitu kan. Iyalah Om, sebelum kukerjakan menggambar bangunan saudara, bangunan Om Pendeta ini, aku dapat proyek. Proyek negara. Iya. Berapa? Jadi, sesudah ada gambar gereja Bapak, baru itu dapat. Berarti Tuhan membayar saya. Inilah pertolongan Tuhan. Kalau harus dibayar arsitek kan 3%. Ini berapa ini semua kursi ini kalau Normal. kondisi normal ini? 400. Dengan balkon itu ya? Belum. Belum termasuk balkon? Hanya di bawah 400. Ini yang ada sekarang 200 lebih. Wah,
220. Berarti 600-an ya? Bisa. 600-an ya. Kalau di balkon sana disusun kursi 150-an bisa. Nah, kembali dulu, Om tadi udah singgung mengenai tante tadi itu kan. Jadi Om menikah itu kapan itu? Saya menikah kami menikah 21 Agustus 1971. Nanti 21 Agustus 2021 50 tahun lah kami menikah. Pada 21 Agustus 2021 nanti. Wah, 50 emas tahun. itu ya? Emas. Emas itu, wah itu masih memungkinkan. Iya. Dilihat kondisi Om sekarang ini. Iya. Baik, dan saat ini kita sudah bersama-sama dengan Tante Manurung. Selamat bergabung Tante, selamat tahun baru juga. Senang sekali bisa melihat Tante masih kuat, sehat. Sudah tua. Ya, Om tadi usia sudah 72 tahun. Tante udah berapa sih sekarang ini? Ya, sudah 74. 74, waduh luar biasa ya. Itu sudah termasuk bonus yang Tuhan kasih itu. Ya, puji Tuhan. Iya, nah kita mau lanjut lagi dari perbincangan kita tadi. Nah terus Om? Tahun Dilanjutkan. 71 kami Iya. menikah 21 Agustus. Dan selama 7 tahun kami bersama full time di Purbasari mengajar. Iya, dengan Tante juga ya? Dia juga mengajar, saya juga. Dan tetap kami melayani juga di sini. Tidak pernah tinggalkan pekerjaan mengajar. Iya. Karena dulu ketika saya minta ke Siantar ini untuk membuka pelayanan, Peterson pesankan, boleh kau mengajar. Boleh kau melayani di luar, tapi jangan tinggalkan pengajaran di sekolah. Sebagai guru. Sebagai guru. Iya Om, aku bilang, jadi masih kuingat. Ya. Makanya tidak berani saya menolak kalau ada telepon, bisa mengajar kata Pak Sumaiko, saya bilang bisa. Karena diberikan Tuhan sehat. Iya. Jadi begitulah pembangunan di gereja ini pun jalan, kami tetap mengajar, anak-anak juga sekolah membutuhkan biaya. Pas kami lagi membangun ini, 2 kuliah anak-anak. Sehingga ada orang berkata, bagaimana kau bisa mengkuliahkan anak 2 pembangunan gereja lagi. Istri saya ini dikira orang ada usaha. Ya. Anak saya ditanya, apa usaha bapakmu? Enggak ada, bapakku pendeta. Mamamu? Ya. Mamaku cuma ikut-ikut bapakku, kalau kemana-mana bapakku Ya. pergi menginjil, Ya. dia ikut. Jadi enggak ada usaha dia yang menjalankan uang, katanya. Tak pernah bapak anti begitu. Kalau khotbah bapakku katanya enggak boleh membungakan uang. Karena dia tidak bisa menyangka kehidupan seperti Iya. ini kalau tidak ada dukungan finansial lain, nggak mungkin dia Iya. pilih gitu ya. Itulah mereka bilang, mana mungkin kalian semua bisa kuliah sampai tamat, semua di universitas negeri. Katanya. Nah, itulah bapak mamaku berdoa supaya Tuhan mampukan. Dan Tuhan mampukan. Dan memang seperti tadi, Roh Kudus itu adalah penolong kita dalam segala aspek kehidupan. Termasuk menghadapi pembangunan, menghadapi masalah, menghadapi kebutuhan, bahkan ketika sakit dia tabib. Ya. Tabib dia. Dan karena itu sampai sekarang saya masih merasa segar. Ya. Malah kadang-kadang kalau saya pikir Kaleb itu yang 85 tahun dibikin Tuhan seperti usia 40, Nah, mungkin apa salahnya dengan pendeta Bima Nurung, kupikir. 40 tahap pertama, nanti 85 5. masih tetap sama Sama kekuatannya. kekuatannya dengan 40. 40 Aku baru tahun. 72. Berarti itu bisa jadi 27 kan? Nah, dibalik lagi Dibalik gitu ya. kan? Karena dia yang awal dan yang akhir. Dia juga bisa di tengah. Ya. Dia ada pada segala musim. Oke Om, tapi kita ke Tante dulu. Sampai sebesar ini gereja dimulai dari nol. GPDI selalu bilang dimulai dari nol katanya. Apa pengalaman Tante ini menjadi ibu gembala dan seperti apa pengalaman Tante gitu ya? Menjadi contoh juga kepada hamba-hamba Tuhan yang muda. Nah, Pengalaman saya
kalau ada uang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Iya. Jangan dipakai untuk yang lain. Yang lain-lain ya. Untuk diri sendiri pun jangan. Iya, iya, iya. Selalu fokus Ya, pekerjaan untuk Tuhan ya. pekerjaan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Seperti di sanalah jemaat masih cuma berapa? Iya. Tapi batu kami cetak sendiri. Cetak sendiri. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan sendiri. Iya. Karena tante ikut juga tadi ngocok semen dulu di Iya. awal-awal kan. Iya. Nah, jadi ya oke, sekarang dalam menghadapi jemaat yang banyak begini gimana? Tante sebagai ibu gembala gitu perannya. Samakan semua mereka anak Tuhan. Samakan semua ya. Jangan Beda-bedakan. beda-bedakan. Jangan kalau enggak orang yang Nah, kalau punya duit kasih di depan, bukan gitu ya? enggak, kalau terus dicakapin terus duduk dekatnya Ah. jangan. Gitu. Iya, 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 iya. Ini perlu juga ini pelajaran ini. Itu udah etika anak. Karena kalau sudah ada di bagus gitu, punya filmnya bagus, langsung servisnya khusus gitu. Seringkali itu jadi jebakan sama kita tante ya. Yang lain menjadi merasa tersisi. Iya. Oke, Om, saya mau ingatkan mengenai Om sebagai guru sekolah Alkitab. Iya. Tante juga, saya angkatan 11-12. Iya, dari Om terkenal dulu guru Allah dan namanya. Ya. jadi ya, Tante perseorangan. sih. Selalu bilang katakanlah kepadanya. Apa katakanlah kepadanya? Selalu itu dulu. Kalau begini katakanlah kepadanya. Nah, itu dulu perseorangan yang saya ingat dulu ya. Ada budi pekerti. Budi pekerti ya. Nah, Om terkenal dulu disiplin gitu ya. Mendapat nilai dari Om A6 aja susah. Nah, kira-kira apa? Kira-kira mengapa begitu Om? Supaya murid itu akan menjadi seperti gurunya, berhasil. Kan gitu. Saya sangat berkeinginan murid-murid itu menyamailah, jangan dulu terus melebihi ya, karena nggak ada Alkitab yang mengatakan itu. Iya. Sebab ada seorang mantan murid dari Purbasari berkata begini, kalau Om menurung bisa bangun seperti ini, kenapa kita tidak? Katanya. Itu kan, itu karena itu seperti, apalagi saya ikut mendengarnya seperti kurang sedap itu. Menyamai gurunya pun Ada unsur-unsur yang kurang pas di situ iya, mungkin. Ada kayak kesombongan. kesombongan. Maunya dibikin dulu. Iya. Kalau sudah siap dibikin, bolehlah. Kan? Harusnya dia berdoa, Tuhan kalau lain ditolong saya juga. Saya juga. Ya kan gitu. Jadi saya rindu supaya mereka itu menjadi murid yang berkualitas. Dan selalu saya berkatakan berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Iya. Dan sampai sekarang pekerjaan mengajar ini saya hargakan sebagai jawatan dari Tuhan. Bukan karena ada apa-apa. Seperti kata Pak Wakari, guru itu relawan, nggak digaji itu. Makanya kalau saya lihat murid mengantuk marah saya itu. Aku tidak digaji untuk kalian, kalian tak peduli diajar. Apalagi bolak-balik ke kamar mandi. Nggak suka aku itu. Maksudku apa? Supaya mereka itu menjadi yang terdidik. Karena kalau tidak terdidik dalam soal-soal pokok iman, susah. Ya. Itunya. Jadi tujuannya sebenarnya supaya disiplin itu bisa meregenerasi, artinya sampai juga kepada generasi berikutnya, gitu Om ya. Supaya tetap berhati murid, belajar terus. Saya juga melihat masalah sekarang itu disiplin. Ya. Disiplin dalam melayani, berdoa dan lain-lain. Juga termasuk belajar, Om ya. Nah, dalam hal belajar Om ini sebagai guru sampai sekarang masih cukup bagus dan dianggap juga guru yang dinanti-nantikan kehadirannya. Nah, gimana kira-kira menurut Om? Apakah Om di masa usia seperti ini masih mau belajar enggak? Gimana? Kalau belajar itu harus tetap. Tapi tidak harus berarti belajar kita mendaftar lagi ke perguruan tinggi misalnya kan. Belajar itu bagi saya sebagai seorang gembala perlu belajar setiap hari baca Alkitab. Ada guru kami di sekolah Alkitab yang berkata, baca dulu Alkitab 100 kali. 100 kali dari awal hingga akhir.
Ya. baru baca buku yang lain. Dan sampai sekarang belum siap ku baca 100 kali. Makanya belum baca. Iya kan? Iya. Guru-guru zaman Iya, dulu. gitu lah dulu. Dan kedua, saya paling berat meninggalkan podium di hari Minggu. Iya. Sebab saya ingat guru saya dulu berkata, yang namanya Raden Gideon Sutrisno, sudah meninggal dia. Gembala yang baik tidak akan tinggalkan podiumnya di hari Minggu. Sebab gembala bertugas memberi makan domba. Iya. Makanya kalau ada datang ke sini, entah murid, entah siapa saja, kalau itu hari Minggu jarang ku kasih. Iya. Kecuali yang kundang. Hmm. Jadi kalau hanya dia datang untuk ada, katakanlah yang lain, aku mau kasih jalan persembahan. Tapi kalau khotbah tetap kujaga. Iya. Kusuruh mereka bersaksi. Jadi, bukan karena Om benci dengan hamba Tuhan itu ya. Bukan. Tapi aku menjaga pelayananku. Ya menjaga Iya. supaya konsistensi, disiplin dan jemaat juga menghargai kita gitu ya. Iya. Dan jemaat di sini pun suka begitu. Harus gembala yang memberi makan domba. Seperti inilah arsiteknya ini. Bapaknya kerja dulu di Telkom. Iya. Orangnya orang nomor 1 lah di situ, kepala. Tapi ibunya saya banyak belajar dari dia. Rendah hati, sopan. Wah, aduh Tuhan, terima kasihlah kau kirimkan Orang-orang ibu seperti kepala ini, di sini. iya. Banyak kepala Telkom ada. Ada. Kepala Pertamina juga ada. Itulah waktu kami baru memulai di sini. Dan ya melalui mereka-mereka lah Iya. dapat kita Seperti tangan Tuhan juga itu ya di awal-awal itu juga ya. Jadi ini sebenarnya orang ini tidak mau jual tanah ini. Dia tidak mau jual karena dia di Surabaya. Tapi keluarganya ada di situ. Iya. Orang kaya dia. Ku tanya-tanya dia. Dia mau jemaat di sini tapi orang susah memang. Iya. Jadi dia nggak mau jual itu. Bilanglah, bukan untuk ku jual itu kalau ku beli. Untuk bikin gereja. Baik-baiklah kau kasih tahu sama dia. Baik-baik dikasih tahunya. Tapi dibilangnya begini. Oh, kalau itu nggak bisa cuma untuk beli gereja. Dia sekaligus sampai ke sana. Simpang ini sampai ke ujung sana. Ini juga semua. Jadi kita pikir ya. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Sesudah kita dapat ini, orang banyak yang mau minta-minta. Jadi dapatlah. Jadi itu jemaah saudaranya itu tetap juga jemaah di sini. Iya. Tapi dia bilang kalau bikin untuk gereja boleh, tapi jangan dibikin dijual Kepada orang lain. Orang lain. Ya. Baik. Mungkin di akhir pertemuan kita ini yang pertama Tante dulu memberikan tips-tips kepada hamba-hamba Tuhan bagaimana seorang ibu gembala harus berperilaku sebagai ibu gembala, sebagai istri dari suami yang adalah gembala, ibu dari anak-anak. Nah, gimana Tante coba? Ya. Karena dulu Tante terkenal dengan budi pekerti, guru yang bagus juga dulu. Saya seperti terus juga. Bangunnya ingat tolong nggak be? Enggak, orang lain perlu dengar ini. Al HP kok deh. Kemana-mana aku jumpa kok selalu mereka bilang, Nah. Tante, aku ingat-ingat terus Iya. yang kau bilang itu. Kalau duduk begini, kalau jalan begini, kalau pergi ke rumah orang begini, kalau besuk ke rumah kawan begini. Ya itulah, ingatlah, jangan lupakan. Aku pun masih kuingatnya semua itu, karena yang mengajar aku pun dulu di sekolah Alkitab. Kuingat-ingatnya itu terus. Iya. Jadi itu perlu kita jadi contoh. Kalau duduk di gereja, nak saya marnonangi. Ya. Anong gawi sudi itu marnonangi. Dan ngomong-ngomong sama yang lain gitu ya. Betul. Ibadah lah. Hidup sederhana. Hidup memang. sederhana. Hidup sederhana. Iya. Iya. Jangan memakai barang emas, tangan emas nih. Nah. Enggak ada.
Tidak ada itu. Cincin pun tidak ada. Bukan karena disimpan di kamar Om, Tante. Tidak ada. Bisa dibongkar bangkir. Bisa bongkar Lemari. Tuhan, puji Kalau Tuhan. ada emas di situ ambil. Iya. Ya. Jadi Saya juga salutlah dengan Tante ini. Karena Tante ini juga adalah kakaknya Dr. Sairun Simatupang. Ya, mungkin orang GPDI Sumatera Utara Aceh dia tahu itu ya. Iya. Oke Tante, terima kasih Om sebagai closing statement. Apa yang Om sampaikan bagian akhir ini supaya hamba-hamba Tuhan generasi muda ini bisa makin kokoh kuat, bisa menjadi teladan dan hidupnya berhasil. Kesimpulan sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya murid-murid dari Purbasari yang sudah menjadi gembala atau pengerja, melayani Yesus indah, Ya, melayani Yesus manis, ya, asal dijalani dengan rendah hati dan lembut hati, tidak ambisius. ya, Saya ingat ketika guru kami RG Broadland ya, datang ke sini dan dia berkhotbah tentang Ruth. Apa yang dipesankan oleh mertuanya kepada dia. Duduk sajalah menanti, maka Tuhan akan menyelesaikan. Khotbah itu menjadi pesan khusus untuk saya. Sebagai gembala yang ketika itu sibuk di majelis daerah. Tahu kan kalau saya di majelis daerah ada yang sulit, Pak Wakari selalu menugaskan saya. Dan saya tidak pernah menolak. Tetapi semenjak itu saya tidak berminat lagi kemana-mana gitu. Selama 30 tahun lebih aku duduk sebagai anggota MD. Mulai dari komisaris di Biro Pembangunan sampai kepada bendahara, wakil ketua dan sekretaris. Tinggal ketua yang belum pernah. Mungkin kalau jabatan ketua ini susah didapat ini di zaman ini. Sebab tidak seperti zaman dahulu lagi kan. Ini. Jadi tapi mungkin Om ada karunia masing-masing. iya mungkin juga. Tadi kan ada karunia berbeda-beda dari Roh Iya, Kudus itu. iya. Jadi semenjak itu saya memang lebih banyak duduk Iya. di penggembalaan, tetapi pekerjaan mengajar tetap saya lakoni sebagai karunia jabatan dari Tuhan. Duduk kelihatannya, tapi Om juga bekerja terus kelihatannya. Om juga menulis buku, ya kan? Saya juga melihat buku Om yang cukup bagus, buku yang ditulis oleh Om Manurung bisa disorot lebih jelas ya. Nah, dan ini sangat bagus juga dibaca, dipelajari oleh gembala-gembala hamba Tuhan. Bagaimana dia mengerti tentang kedatangan Tuhan, eskatologi, ya. Nah, baiklah Tante, Om, terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik ini. Tuhan memberkati. Nah, Holy Lovers, inilah perbincangan kita dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Sekalipun sampai hari ini sudah tua, tapi tetap produktif melayani Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.